kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Saya Kak Rose hari ini hadir menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Dani di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sudah ada Meisha dan juga Bambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bambang gimana, udah sehat? Udah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi masih suka lemas gitu nggak? Iya sih, Masih dikit ya? Pusing mendadak. Oke, mudah-mudahan semakin sembuh, semakin sehat ya Bambang ya, amin. Nanti kita bahas ya, Bambang ini sakit apa sih kemarin yang dibagikan oleh Meisha dan seperti apa pengobatannya. Tapi nanti kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang lagi terjadi di luar sana, ramai menjadi perhatian dan perbincangan publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari dunia nyata ya, kemarin setelah kasus daycare itu yang menggemparkan publik dan membuat orang itu banyak geram. Kemarin itu juga sekitar 8:30 malam di Bekasi Timur itu juga terjadi sebuah kecelakaan kereta antara komuter lain yang tertabrak oleh kereta Argo Bromo. Argo Bromo apa tuh? Anggrek ya, jurusan ke Surabaya begitu ya. Jadi peristiwa ini berlangsung awalnya karena ada taksi yang macet di perlintasan kereta. Ya, sehingga menyebabkan komuter lain harus berhenti. Tapi tiba-tiba dari di belakang itu ada kereta cepat Argo Bromo yang kayaknya tidak terinformasi sehingga terjadi tuburukan dan gerbong kereta Argo Bromo itu masuk ke gerbong belakang komuter lain sehingga masuk setengahnya. Itu sehingga korban sampai saat ini, sampai pagi tadi informasinya sudah sejumlah berapa? 14 korban. Dari korban itu ada Alis Norin juga yang mengabarkan bahwa salah satu timnya juga menjadi korban yang ada di kereta komuter tersebut. Ya, ini dia membagikan beritanya bahwa ini Sofi, tim konten mengalami kecelakaan di kereta arah pulang. Sedang coba koordinasi dan mencari info dengan tim konten yang lain gitu. Jadi ternyata dari Alis Norin sendiri ada 2 anggota timnya yang mengalami kecelakaan. Satu kecelakaan kereta itu dan satu lagi ada kecelakaan lain dengan ojolnya. Coba aku belum selesai baca tadi itu keterangan dari Alis Norin. Boleh ditambah? Ya, dalam semalam dapat berita 2 timku ngalamin kecelakaan, yang satu korban di KRL Bekasi dan satunya lagi tabrakan ojol. Keduanya alhamdulillah nggak ada patah tapi masih dalam proses observasi dan pemulihan. Minta doanya. Jadi timnya itu katanya dia bilang keretanya kegencet, dia kelempar keluar. Jadi gerbong terakhir yang tersundul kereta Argo Bromo itu adalah kereta gerbong khusus perempuan. Ya, jadi isinya banyakan perempuan yang di jam situ adalah jam mereka pulang kantor gitu ya. Ada videonya, kita cuplikannya. Kita lihat ya. Dan ini kalau kita lihat lagi ada beberapa netizen yang berkomentar, ada beberapa selebriti juga yang mengungkapkan rasa turut berduka, turut prihatin, dan juga banyak sekali komentar-komentar masyarakat begitu ya yang menyoroti kok ada taksi ini kenapa berhenti di perlintasan, apakah tidak ada pintu atau peringatan bahwa kereta akan lewat sehingga harusnya kalau tertib itu berhenti gitu ya, jangan menerobos sehingga ini kan kecelakaan ini seharusnya sesuatu yang bisa dihindari. Kemudian ada juga yang menyoroti yaitu kok bisa nih ada kereta berhenti tapi tidak ada komunikasi terhadap kereta Argo Bromo gitu. Ini kan kereta ekspres ya, jadi dia memang cepat gitu kan. Berhentinya di stasiun tertentu gitu kan harusnya, karena kalau menurut saksi mata kan jeda 5 menit baru terdengar ada kereta si komuter ini agak maju ke depan, ternyata tertubruk oleh kereta di belakangnya. Berarti kan sebenarnya ada waktu untuk informasi. Ini ya menjadi keprihatinan dan harusnya juga menjadi pembelajaran gitu ya, apa yang harus dibenahi supaya tidak ada lagi jatuh kejadian yang sama seperti ini, dan juga kedisiplinan kita sebagai masyarakat kalau ada di perlintasan kereta begitu ada peringatan harus berhenti gitu ya. Beda cuman berapa menit sih, 5 menit, tapi itu tanggung jawabnya gimana gitu, menyebabkan banyak yang celaka. Baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita lihat dulu profil Meisha Siregar dan Bambang berikut ini. Kita mau tanya-tanya, ini kemarin Meisha sudah membagikan ya kondisinya Bambang gitu. Ya ini mungkin juga sebagai informasi juga buat yang lain-lainnya. Ini ada penyakit yang kondisi yang kita baru dengar juga ya, ITP. ITP itu idiopatik trombositopenia purpura. Jadi
harusnya badan itu melindungi rumahnya sendiri, tapi malah menyerang balik. Oh, Gitu loh. Jadi yang diserang dia apa nih? Nah, kalau ITP yang diserang ini adalah trombosit. oh. Jadi trombosit ini yang harusnya melindungi dianggap bahaya, Oke. yang mengancam. Jadi ini termasuk bagian dari gejala autoimun ya? Iya. Dan awalnya kamu katanya itu sinus, dirawatnya sinus gitu ya? Iya. Dia ada sinus, terus itu main bola. Sinus, terus pengobatan sinus karena lama-lama mungkin ini juga yang bisa aku share bahwa jangan menganggap remeh yang namanya alergi karena based on autoimun Autoimun. itu adalah alergi. Base-nya atau salah satu Base-nya pertanda? core-nya tuh sebenarnya alergi. Jadi alergi sama kan dibawa Iya, iya. sampai gede. Nah, kalau kita nggak aware pada akhirnya mungkin amit-amit ya bisa mengarah ke autoimun Oh. gitu. Ini sempat lama ya sinus yang karena alergi berkepanjangan ini? Lama berbanget. Perawatan berapa lama? 1,5 bulan nggak sembuh-sembuh batuk pilek karena aku mikirnya kan itu alergi jadi aku santai gitu sampai pada akhirnya pengobatan serius karena dia harus minum antibiotik. Disitulah imunnya error yang harusnya dia makan yang jahat si sinus ini mungkin akhirnya jadi Malah ngaco kemana-mana. jadinya seperti makan itu. trombositnya. Oh. Ini kan kamu lihat kondisi dia memar-memar gitu ya? Memar-memar. Nih aku mau tanya sama kamu, itu waktu kamu habis main bola kan badan kamu biru-biru tuh. Itu rasa badannya kayak apa sih, Bang? Ya sebenarnya kelihatannya sakit tapi ya cuman benjol-benjol aja sih, dipencet juga gak sakit. Nggak sakit. Terus kamu ngerasa apa, lemes gitu nggak? Lemes, pusing mendadak ya. Sekarang, tapi waktu Bambang ketahuan Pas Waktu habis main bola itu? Waktu Sama sekali ketahuan nggak memang ngerasa enggak ya? sih. Biasa aja. normal. 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 Tapi biru semua gitu. Tapi biru semua. Ada Jadi fotonya, coba lihat. Ini nih. Tuh, kayak ini gini. sih ya. Ini kan dulu biasanya kita bilang, ini kurang vitamin kesan Ya besi gitu kan. dicubit setan gitu ya iya, kalau iya. mak kita dulu gitu kan. Tapi kalau Bambang tuh yang bikin aku Ngeri. takut Heeh. letaknya tuh random semuanya gitu. Oh. Jadi ujung kaki sampai badan tuh semuanya biru-biru dan menurut aku nggak normal ya. Iya. Nggak normal gitu Nggak loh mungkin kayak begini. kena bola apa itu kan. Nah disitulah akhirnya pertama kali Bambang ambil darah. Dari lahir sampai sekarang umur 9 tahun baru ambil darah. Ketahuan tuh trombositnya sudah 3.000. Oh itu aku udah Padahal lemas. harusnya 150 sampai 400.000. jauh banget ya bedanya ya. Drop banget, terus kamu nggak ngerasa apa-apa gitu ya? Enggak. Cuman biru-biru aja? Nggak sama sekali dia nggak ngerasa apa-apa makanya aku colongan. Colongan, ibu rasanya gimana tuh pasti? Colongan banget. Karena dulu kan kita selalu ditanamin tanda darurat sebagai orang tua bawa ke rumah sakit ketika demam 3 hari, 38,5 panasnya, nggak mau makan, nggak mau minum, lemes badannya, behavior berubah, nggak semangat. Kita kan tahu gitu loh, selalu dicekokin itu melulu. Tapi ini Bambang masih bola, makan banyak, minum banyak, behavior normal. Cuma itu memar. Biru. Sekarang udah nggak ada nih biru-birunya? Alhamdulillah udah nggak Udah ada. pudar. Udah pudar. Udah pudar. Tapi sempat panik banget lah itu pasti ya? Banget Kak Ros, karena 3.000 itu ya yang benar-benar nggak ada pertolongan lain selain dia masuk terapi yang namanya IVIG, jadi itu kayak plasma darah, isinya imunoglobulin, masuk ke dalam dia 3 hari berturut-turut, dan itu obatnya keras banget. Keras banget. Jadi Dan sekarang Bambang juga minum steroid, makanya pipinya Pipinya. gembil gitu. Terus dia suka pusing mendadak, terus dia suka lemes mendadak. itu setelah pengobatan itu? Setelah pengobatan itu. Jadi pengobatan ini yang sebenarnya yang aku lebih worried. Karena berapa lama nih akan berjalan gitu. Tapi aku sih optimis, insya Allah dokternya bilang targetnya bulan Mei Bambang insya Allah mudah-mudahan bisa dicoba remisi. Akan dicoba remisi. Remisi itu Bambang nggak minum obat lagi, nak. Amin, udah sehat. Amin, ya Allah. Jadi 3 hari itu sehari 3 botol tuh? Satu hari 3 botol dilakuin 3 hari berturut-turut. Oke, itu naik tuh trombositnya? Langsung naik 182.000, seminggu kemudian dihajar steroid naik 450.000. Oh, jadi banyak banget. Tinggi banget. Terus habis itu tapi setiap 2 minggu sekali harus itu 2 lagi? seminggu 2 kali Bambang masih kontrol, ambil darah untuk dikontrol sampai minggu depan. Bambang sekarang udah tapering off sampai 1 kali doang minum obatnya. Dilihat nanti minggu depan 2 minggu lagi dia lepas, gimana nih badannya?
udah normal lagi. Kalau tanpa steroid. steroid. Oh oke. Doain. Bang, kamu kan kata infusnya kan obatnya keras tuh. Jadi kamu ngerasa apa tuh habis diinfus, rasanya apa? Alhamdulillah Bambang juga rasanya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Paling perut ya waktu itu ya, Bambang Lapar, ngeluh jadi ya. lapar. Terus Bambang kalau turun ke kamar mandi lemes kan, inget Oh, nggak iya, waktu iya, itu iya. ya? Kayak mau pingsan Oh, gitu iya. ya. Iya. Waktu itu sholat Jumat Bambang juga gak kuat berdiri Iya. lama. Gak kuat berdiri Jadi, lama. duduk di ininya. Tapi Masya Allah kamu tetap sholat ya. Kita ada videonya dibagikan oleh Mesya nih. Tetap sholat walaupun sambil duduk karena lemes badannya. Coba kita lihat. Berapa nggak merespon bagus? Oh gitu, jadi ini karena responnya bagus. Respon badannya alhamdulillah, Bambang terapinya tuh badannya merespon dengan baik sekali, makanya cepat hasilnya naik. bagus. Ada beberapa anak yang baru masuk 1 botol bereaksi alergi hebat, sampai akhirnya ya udah harus rela buang uang lah ibaratnya ya, harus ganti merek lagi, coba lagi IVIG yang dengan brand lain. Jadi alhamdulillah Bambang lancar banget sih. Jadi kamu sebagai orang tua tahu ya ada resiko itu ya. Iya, Jadi was-was udah banget. dikasih tahu dari awal resikonya A, B, C, D segala macam, aku udah harus tanda tangan. Nih loh, Masya Allah, nggak kuat berdiri lama, sholatnya duduk deh, kayak gitu. Masya Allah. Ini sholat Jumat juga masih? Masih. Berarti nggak di rumah sakit Duduk dong? nggak nak waktu Duduk itu juga? sholat Jumat keluar Di dari rumah sekolah. sakit? Oh di Nggak, sekolah? yang waktu sama papa keluar rumah sakit, Bambang duduk atau berdiri sholatnya? Berdiri. Oh berdiri. Iya. Heeh. Berdiri tapi juga udah lemes ya, nggak kuat ya. Kalau sekarang gimana? Sekarang udah Udah getting biasa, better udah ya? getting better. Udah biasa ya, udah bisa berarti. Udah nggak lemes, cuma laparan aja gitu ya. Iya, laparnya susah dikontrol. Laparnya Makan susah mulu, dikontrol. iya. Nih, lihat tuh mukanya pas ngambil darah tuh, sakit. Tapi kan nggak enak banget ya. Bolak-balik diambil darah, dimasukin infus gitu ya. Tapi gak apa-apa. Nggak untuk apa-apa. sehat. Nangis nggak Bambang? Enggak. Sakit nggak Bang? Iya. Sakit ya. Terus jadi gimana dong? Ya gak apa-apa, Bambang tahan. Bambang tahan ya. Papa bilang apa kalau lagi nemenin kamu di infus atau ambil darah? Bilangnya apa? Bambang pegang tangan papa yang keras aja. Oh gitu. Baik, kamu tuh mukanya gitu tadi lagi megang tangannya papa gitu ya. Tapi ya ini sebagai orang tua tuh pasti panik, khawatir banyak ya. Katanya papanya juga sempat Iya. stres banget. Papanya tuh selama aku nikah nggak pernah sedih lah ya. Dia nggak pernah menyimpan kesedihan seperti waktu Bambang, karena dia ngebayangin kayak aduh ini berat loh anak gue ngejalanin pengobatan ini gitu. Iya. Terus sampai satu titik dia waktu itu pulang dulu ke rumah, terus dia cerita, aku nangis loh sayang, aku ngebayangin tuh anak aku yang segitu cerianya dia harus ngejalanin terapi seberat ini. Sayang itu organnya dia, kasihan loh sayang. Oh dia udah ngebayangin enggak. Aku bilang nggak apa-apa Beb, ini demi dia sehat, kita nggak punya opsi lain. Ya udah bismillah aja, udah akhirnya sekarang ya papahnya berusaha kuat untuk nguatin Bambangnya nak. Papanya berusaha tegar ya. Jadi menyembunyikan itu gitu. Iya. Makanya kemarin waktu sedih langsung dibawa kakak-kakaknya ke rumah sakit Iya, semua. iya. Ah. Supaya Bambang juga nggak kesepian, baby juga nggak kesepian. Pokoknya kita dampingin Bambang, kawal Bambang sekeluarga. Oke, jadi waktu Bambang dirawat itu semua pindah rumah ke Iya. ruang rumah sakit, ke kamar perawatan, iya. Bedol desa ya Bang, semuanya ikut ya. Rumahnya sepi, semuanya menjenguk Bambang. Oh, terus ya Masya Allah, Alhamdulillah setelah kamu keluar, pas kebetulan Mama ulang tahun ya katanya ya. Besokannya setelah Besokannya. keluar ya Bang. Ini ada pesta kejutannya, coba kita lihat seperti apa sih surprise ulang tahunnya Mesya berikut ini. Udah lama. Oh, ini tadi Mesya bilang, aduh yang mau dibahas banyak banget ya, karena ternyata banyak sekali kejadiannya. Anak sakit, ibunya, bapaknya sedih, khawatir, takut, besoknya ulang tahun. Ini kayaknya, Itulah hidup ya. ini sekedar mengobati ya. Iya. Banget sih. Jadi aku kayak, oh iya kado dari Allah itu Bambang keluar rumah sakit persis sehari sebelum aku ulang tahun. Aku udah ngebayangin nih kayak, aduh ulang tahun gue 47 harus di rumah sakit dan dampingin anakku sakit yang serius gitu ya. Tapi alhamdulillah kadarullah Bambang udah bisa pulang, besokannya kita bisa ulang tahun baru. Ini sakit yang serius ya, kalau kata dokter gitu ya, dokter kan targetnya bulan Mei gitu ya. Tapi ada kemungkinan apa lagi nih yang harus perlu diobservasi dari kondisi Bambang ini? Kan ada autoimun kan berarti? Iya. Jadi kabar baiknya adalah Bambang, kebanyakan anak-anak yang
kena autoimun di masa kecil, biasanya kondisinya itu adalah akut. Jadi insya Allah nggak dibawa sampai mereka dewasa. Oh, oke. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Terus kalau misalnya udah dewasa baru kedetek, kemungkinan bisa kronik gitu loh. Jadi aku sih optimis, mudah-mudahan Bambang nggak sampai gimana-gimana, karena dokter bilang they can live normally gitu ya sepanjang usianya, selama Bambang jaga kondisi. Kalau memang lagi capek dia nggak boleh terlalu banyak lelah gitu. Terus minum vitamin ya, vitamin D sama kalsium. Betul. Makan yang ini Iya, sehat. jangan ultra processed food. Kalau bisa gluten dihindari. Iya, nggak bisa makan mie ayam dong. Nah, itu dia. Kamu suka mie ayam juga nggak? Kayak Tadi Papa? minta lewat tukang mie ayam pengen. Tapi ngomong-ngomong tadi kan kejutannya lagunya Brian McKnight ya. Terus kemarin kan kamu juga diundang tuh ke nikahannya El sama Shiva. Iya. Nonton langsung tuh ya Brian Konser. McKnight. Konser gratis. ada videonya ya. Coba kita lihat berikut. Itu padahal di rumah kamu udah punya Brian McKnight-mu sendiri ya. Cuma versinya buncit. Kenapa sih kamu suka lagu itu dan lagu apa dan apa cerita di balik lagu-lagunya Brian McKnight? Aku tuh hidup dengan lagu-lagu Brian McKnight dulu. Pokoknya zaman SMA tuh aku ditemani dengan lagu-lagu Brian McKnight. Aku suka banget karyanya dia. Dan beberapa kali konser di Jakarta tuh aku nonton, tapi udah lama banget nggak nonton. Tiba-tiba nongol di nikahannya El sama Shiva tuh aku teriak kayak norak banget karena udah lama. Kejutan ya, kamu nggak tahu? Aku kan nggak tahu. Tiba-tiba pas lagi salam Dani sama Mulan bilang, yuk siap-siap yuk, nanti kan ada Brian. Loh, lu nggak tahu ada Brian? Hah, yang bener loh, gue ke depan deh gitu langsung. Brian siapa? Brian Domani, oke. Beda lagi. Ini disandingkan katanya ada kemiripan atau enggak? Menurut kamu mirip nggak sih? Mirip deh. Papa mirip nggak sama Brian McKnight? Suaranya kali mirip nggak? Bang. Enggak ya. Kalau Brian McKnight keriting suaranya ya, kalau Papa enggak. Kalau Papa enggak. Dulu aku zaman pacaran suka dinyanyiin lagu Brian McKnight juga nggak sama Baby? Baby tuh nggak bisa nyanyi keriting, cuma dia berusaha dikeriting-keritingin, cuma dia gagal. Iya. Dia bilang gagal nih aku. Aku suka banget sih Brian McKnight. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi ya sama Meisha sama Bambang juga. Jadi sehat ya Bambang ya? Amin. Berarti kamu belum boleh main bola lagi ya? Belum. Sedih banget, sedih. Jadi kamu mainnya main apa sekarang? Gambar ya, Nak. Gambar di rumah. Main bolanya pakai ini aja ya, pakai video game. Iya, betul. Iya, berenang juga nggak boleh. Belum, kalau di rumah boleh, tapi kalau di tempat umum belum boleh. Jadi karena ini Iya. takut ada reaksi-reaksi alergi lagi ya. Alergi apa sih dia? Alergi, aduh debu, debu. kucing, bulu kucing, keringat sendiri juga alergi. Sendiri bisa. Ya tapi anak-anak yang banyak gitu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bambang ya. Amin, makasih. Dan ada tamu kita satu lagi yang kemarin membagikan dia baru melakukan serangkaian bedah plastik ya. Hidung, facelift, terus apalagi sudut mata. Banyak sekali. Wah, seperti apa wajahnya sekarang? Kita lihat dulu profil Angela T berikut ini. Sudah bersama dengan Angela T. Coba kita lihat dulu. Oh, dari samping ya. Dari samping. Coba kamu ngadep sini biar kamera bisa tuh lihat tuh tingginya ya. Tingginya kayak cita-cita ya. Tingginya seperti cita-cita. Dan dia membagikan kabar itu juga dengan ini bahwa kamu tuh dulu pernah suami kamu beberapa kali mau menceraikan kamu gitu ya. Jadi ini ada artikelnya, Angela T oplas gara-gara mau dicerai suami gitu. Postingannya dia juga ada tulisannya begitu kan? Yes. Tapi emang masih seperti itu kan? Jadi aku kira udah baik-baik aja loh kalian. Sebenarnya kita tuh lagi berobat lah ya Kak. Dalam arti kita lagi berobat dan kadang-kadang ada kumat-kumatnya juga suami aku. Jadi kadang-kadang kalau mengucapkan ya udah kita cerai aja. Nah, dari sisi aku pribadi dan menurut aku mungkin aku ngerasa kayak aku ini sebagai istri udah melakukan yang terbaik, udah rajin bekerja, rajin ngurus anak, anak juga bagus semua. Apa ya yang kurang? Terus dia kan selalu melihat muka aku tuh kan katanya bikin kesel gitu kan. Iya. Jadi aku waktu itu namanya juga baru lahiran ya Kak, 4 bulan. Aku langsung bilang ke dokter aku, boleh nggak setelah lahiran 4 bulan tuh oplas? Okay. Terus katanya ya boleh asal tidak mengasihi. Akhirnya aku memutuskan satu hari itu kita berantem agak gede, aku minggat. Biasanya kan kalau minggat ke rumah teman atau ke rumah keluarga sebentar, besoknya pulang gitu. Ini benar-benar aku minggat dan waktu itu aku ingat banget sebelum Imlek. Dan aku kesel banget dan aku udah berencana tidak mau ikut Imlek juga gitu. Aku minggat ke Thailand.
Thailand. Dan suamiku bingung kan, kok pergi Jauh banget. gak ngomong-ngomong kemana ya. Aku bilang aku udah di Thailand, kamu tunggu aja aku pulang, aku mau oplas gitu. Jadi aku pengen tuh suamiku tidak melihat aku yang dulu mungkin kata dia yang menyebalkan karena gangguan-gangguan itu. Aku pengen semuanya tuh baru gitu Kak. Akhirnya sekarang terbukti suami, alhamdulillah puji Tuhan, lihat aku tuh kayak dari kemarin bilang, kok kamu mirip-mirip agak mix bule ya, kok kamu kayak punya istri baru ya, gitu. Jadi dia kayak iya jadi kayak berubah Kak. Aku nggak ngerti ini percaya atau enggak, feng shui-nya, hokinya atau apanya. Yang jelas aku pengen mempertahankan rumah tangga aku dan aku mau semua effort yang aku punya ya jadi terbaik lah versi aku buat suami aku gitu. Oke. Ini sekedar flashback ya. Betulkah sebetulnya suaminya tuh sempat mengucap seperti itu gitu ya? Karena dia ngerasa ada gangguan yang tadinya perasaan nggak ada apa-apa. Tiba-tiba setiap melihat wajah istri gitu ya, dia ngerasa Katanya kayak tua banget. Oh, tua banget, terus jadi kesel gitu bawaannya gitu ya. Ini ada cuplikannya di tahun 2024 waktu itu. Kita lihat yang berikut. Menurut di agama kita memang roh jahat itu ada, tapi kita nggak mungkin terkalahkan kan. Tapi dengan seiringnya waktu tiba-tiba suami ini berubah. Oh iya. Berubah. Dan puji Tuhannya alhamdulillah suami ini kalau berubah ngomong. Oh, Dia bilang kayak, aku lihat muka kamu udah tua banget, terus aku kayak benci aja sama kamu. Jadi aku nggak pulang rumah dulu ya gitu. Kalau sekarang jadi kayak nggak mau ketemu, kayak membosankan dan bete lah, kesel. Bawaannya kesel aja gitu? Bawaannya kesel, benci, kayak pengen, ya pokoknya nggak betah di rumah lah. Nggak mau, Pengen pergi dari pengen rumah. pergi dari rumah. Gitu. Betul, kamu ngerasa melihat dia mukanya jadi tua, jadi nggak Iya, menarik kayak gitu. iya, jadi tua, jadi nggak menarik, jadi apa ya yang buru-buru yang bisa terpikirkan lah gitu. Baik, kita kembali lagi bersama tamu-tamu kita masih bahas soal itu tadi ya, oplas. Kalau ini tujuannya adalah untuk membahagiakan suami. Tapi suami itu juga responnya jadi mesra sekarang hubungannya. Jadi suami sekarang jadi satu nggak jadi ceraiin aku. Ha-ha. Dua juga sekarang jadinya ngelihat aku muji-muji terus. Iya, ya kan? kamu ngerasa perbedaan itu? Perbedaan itu. Jadi aku ngerasa kayak pacaran lagi. Mungkin ya dia nggak minta loh aku oplas, tapi itu inisiatif aku aja. Kayak aku kan orangnya perfeksionis. Pengennya apa ya? Oh dia lihat muka gua tua nih. Aku mau rubah deh gini biar dia tuh ngelihat aku nggak seburuk itu gitu Oke, aja. jadi kamu ini tarik benang di sini. Ini aku tarik benang, kemudian Hidung. aku fat graft di sini di jidat, kemudian aku ganti hidung. Oke, Ganti hidung. ganti hidung. Terus apa lagi nanti yang kamu lakukan? Badan ada. Next step mungkin badan, memperbaiki badan yang bekas lahiran aja sih. Tapi sempat terucap kata-kata dari suami cerai itu membuat rasa percaya dirimu juga Itu men-trigger aku sih. men-trigger. Jadi aku orangnya nggak bisa ditantangin. Oke. Kalau cerai aku akhirnya oke, hari ini cerai aku minggat, tapi minggatnya aku oplas. Oke. Tapi kan ada yang bilang bahwa setelah operasi itu kita sendiri ketika melihat diri kita yang baru itu juga ada kayak Ya sesuatu perasaan-perasaan. semua yang baru gitu. Apa yang kamu rasakan ketika melihat wajahmu yang berubah ini? Aku ngerasain jadi lahir baru aja. Lahir baru. Iya, Oke. jadi aku ngerasa kayak wah ada semangat hidup lagi dari segala pergonjang-ganjingan rumah tangga yang lama. Terus aku juga ngerasa suami dan anak-anak itu lebih takut kehilangan ya, karena kemarin ditinggal 15 hari tanpa kabar. Jadi aku ngerasa ya mungkin ini buat aku efektif, tapi belum tentu wajib dicontoh Oleh yang sama rumah lain-lain. tangga yang lainnya gitu. Terus suami dia senang dengan hasilnya dan memberi izin akhirnya walaupun kamu awalnya nggak minta izin. Memberi izin, bahkan dia nanti Juni katanya kayaknya aku perlu oplas juga biar mengimbangimu. Jadi dua-dua, mengimbangimu. Ini Yes. ngomong soal mengimbangi, ini kita mau nanya nih untuk jadi diskusi aja. Ini kemarin juga sempat viral, selebgram Thailand yang namanya Pugun Wisadzing. Itu dia menjalani operasi plastik juga. Karena alasannya adalah karena dia lama-lama, karena komentar orang, dia lama-lama minder karena suaminya itu bule gitu kan. Jadi dia ingin supaya wajahnya itu nggak beda jauh dengan suaminya gitu. Selebgram Pugun jalani operasi plastik demi imbangi wajah suami. Ada videonya nggak sih? Nggak ada. Tapi ini gitu ya, dia sampai
total ya rombaknya ya. Udah ada wajah hasilnya belum Mana sih? aktornya? Before, after. Tetap Asia ya. Iya mungkin belum, masih proses kali ya. Karena kan maksudnya itu kan gitu kan, kalau Tapi hidungnya lebih harus mancung ini ya. mungkin Iya, iya, wajahnya, hidungnya. habis itu apa lagi gitu ya. Hidungnya lebih mancung. Tapi kamu ngeliat ini sendiri gitu, ini kan tadi alasannya untuk membahagiakan suami. Ini ada orang tuh berbagai macam gitu, oplas. Sebenarnya oplas itu menurut aku adalah self love loh. Self love juga menurut kamu? Iya, karena bukannya kita merubah ciptaan Tuhan ya, itu point of view aku. Tapi kita memperbaiki, mempercantik apa titipan Tuhan. Kecuali kita oplas itu untuk memperjelek. Misalnya aku mau oplas jadi kayak idola siapa. Nah itu kan berarti nggak bersyukur. Tapi kalau oplas untuk mempercantik diri untuk orang-orang sekeliling kita, untuk self love kita, itu menurut aku sangat wajar gitu. Wajar. Tapi benar nggak sih bahwa oplas itu kadang-kadang katanya ada yang jadi kecanduan, ketagihan gitu. Ah ini kurang, ini jadi ini gitu. Itu sebenarnya iya, tapi di point of view yang lain adalah sebenarnya dia nggak ketagihan. Cuman gini Kak, kayak contohnya aku nih, oh hidungnya udah mancung nih, tapi matanya akhirnya ketinggalan, proporsional. iya nggak proporsional, ketinggalan terlalu sipit. Jadi harus mungkin bagusnya Gedein dikit. seperti ini ya, cuman itu oke. aja sih. Kamesha sendiri kalau lihat berita itu apa, ada pandangan apa dari kamu? Yang tadi yang orang Selebgram itu ya. Thailand. Iya hebat aja ya, maksudnya Pengorbanannya dia. Pengorbanan yang dilakukan itu luar biasa. Karena buat aku tuh yang namanya operasi plastik itu Takut loh ya. taruhannya tuh besar ya. Ibaratnya ya amit-amit terjadi ada resiko. Berarti kan udah siap, wah gue Nggak akan balik ke wajah jihad lama nih, gitu. Gue syahid nih. Gue metong gara-gara Iya. suami menyenangkan suami gitu ya. Ya itu preference masing-masing. Tapi kalau buat setiap orang pasti punya alasan kenapa dia melakukan dan kenapa dia tidak mau melakukan. Ini kalau dalam konteksnya suami istri ya, kalau menurut aku ya, asal selama itu sepakat sih, Iya. takutnya gini loh, suaminya naksir dia karena wajahnya begitu, terus sama dia Exactly. dirubah gitu kan. Betul. Itu jadi kayak, aku sayang Iya, kan muka yang benar. itu gitu. Kok beda ya, Kok gitu. jadi beda. Tapi kalau suaminya juga suka ya itu Iya. nggak masalah sih ya, Iya. itu kan usaha pasangan suami istri ya. Tapi emang kadang-kadang ya omongan netizen tuh, itu kan dibilang karena peer pressure ya, orang bilang kok wajahnya gitu tuh, emang suka jahat sih ya. Itu yang membuat orang tuh jadi ya dong, Iya, diomongin jelek berkali-kali itu kan jadi lama-lama masuk. Oh ini yang kemarin juga nih ada yang masih berkaitan dengan operasi plastik juga. Ini adalah satu komentar netizen berkaitan dengan kabar kemarin Ria Ricis juga rinoplasti gitu kan. Nih netizen ya yang viral juga komentarnya bilang gini, tahu nggak apa yang berbahaya dari sebagian influencer? Mereka tidak selalu mengajak secara langsung, tapi menormalisasi kebatilan ditampilkan terang-terangan berulang-ulang sampai lama-lama terlihat biasa. Bahkan dianggap benar, ini bukan sekedar opini secara teori, komunikasi dan psikologi ada penjelasannya. Satu, normalisasi social norm formation. Ketika sesuatu sering dilihat, otak mulai menganggap itu sebagai standar sosial. Illusory truth effect katanya gitu. Kamu setuju nggak kalau mungkin kamu operasi karena sering melihat, oh kalau dia berubah jadi cakep gitu. Ada nggak itu? Kamu pengen operasi itu karena melihat banyak orang mulai terang-terangan melakukan operasi? Kalau aku lebih nggak ngikutin orang ya, aku lebih tahu di posisi mana muka aku lebih maksimal cantiknya seperti apa, lebih kayak begitu. Tapi kalau ngikut-ngikut biasanya orang yang ngikut-ngikut aku. Tapi dari waktu sebelum-sebelumnya nih, sebelum menikah dan sebelum ada persoalan dalam rumah tangga, pernah kepikiran mau operasi juga nggak sih? Jujur sebelumnya udah oplas Oh apa? hidung, Wow, tapi jadi natural kan. Oh, iya, iya, Karena itu benar-benar waktu itu kepengen looknya natural dan looknya itu memang tirus di TV gitu. oh tirus di TV. Mesya setuju nggak dengan komentar netizen itu? Setuju. Setuju. Setuju banget. Jadi kita karena iya karena yang kita lihat setiap hari itu dari semua kalangan ya. Kalau kita bicara aspeknya agama mungkin akan jadi kompleks dan akan jadi complicated karena tiap orang tuh punya keputusan masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat kayaknya memang sekarang jujur kayaknya sudah melihat oh iya oke udah normalisasi banget Operasi gitu loh. plastik itu Kayaknya jadi normal. operasi segala macam tuh kayaknya biasa aja kok, cuma tinggal lo nyali tabu. apa enggak aja gitu. Iya, iya. Kamu sendiri mau operasi bagian apa? Selain berikut ini jangan kemana. Tetap di Runti, no secret.
dua ibu-ibu ini tidak kita dudukan di kursi ini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta, Meisya? 2 tahun lalu kamu sempat marah-marah sama baby gara-gara dia suka makan mie ayam padahal habis operasi pengangkatan empedu. Tapi sekarang akhirnya kamu temenin untuk menjaga supaya dia 1 porsi aja. Fitnah atau fakta? Fakta. Ada fotonya ya, dia nemenin tuh makan mie ayam. Ya ampun, ini nggak bisa dilarang ya Bu ya? Nggak bisa Ada kan, jatahnya. sama kayak Angel, demi menjaga keharmonisan keluarga, kita lakukan apapun lah. Istrinya gendut-gendut deh, udah nggak apa-apa. Yang penting kita harmonis. Oh iya iya. Nggak kalau nggak kamu daripada kamu larang dan dari Isdalia, please info dong di mana ini ngiler. Yang berikut ada lagi Anang Hijau Beb. Beb di mana itu? Di mana itu gitu kayak nikmat banget. Kalian ada tempat favorit nggak kamu mie ayam di daerah mana? Ada, sebenarnya kita tuh keliling ke dekat-dekat rumah dan baby tuh memang ngincarnya yang Wonogiri asli. Oh Wonogiri, oke baik. Jadi beda gerobak, beda taste. Dia idealis. Warnanya biru tapi gerobaknya. Iya biru harus biru. Angela Devita atau fakta? Gara-gara kamu oplas mendadak ini, iya demi mempertahankan rumah tangga. Sekarang kamu jadi kepikiran untuk menjadi agent oplas di Thailand. Fitnah atau fakta? Fakta. Ah serius? Serius. Jadi gini, gara-gara aku oplas, terus kan banyak yang suka hidung Hasilnya. tinggi, terus mereka bilang suka nanya-nanya kalau misal di negara lain itu di Korea sama Thailand apa bedanya? Terus aku bilang, oh ya gini. Akhirnya mereka pada minta nomorku dan aku sebenarnya membuat tour oplas bareng aku karena emang aku ada schedule oplas. Jadi kalau mau ikut ketemu dokterku ya ikut aja. Tapi kamu dapat prosentase gitu nggak sih? Ini baru mau minta. Baru mau minta sama dokternya nanti pas next aja deh Oke. gitu. Tapi Kalau untuk jadi agent kayaknya belum dulu, tapi mungkin bisa. Tapi kalau untuk tour barengan? ayo kayak aku welcome. Jadi terbuka banget. peluang bisnis ya? Yes, Tapi aku welcome banget. Tapi beneran kamu berubah operasi itu karena lagi ada masalah rumah tangga atau itu cuma gimmick doang nih? Beneran kakak? beneran kalau itu beneran. Beneran. Nah, tapi bawa baby mah ini ya. Goldwyn akhirnya berubah gitu melihat kamu berubah. Berubah banget. Oh iya? Sekarang jangankan mau ngomong nada tinggi. Ngomongnya sayang gini. Soft spoken. Jadi dia langsung soft spoken dan dia kayak takut kehilangan gitu. Seela atau takut ditinggal lagi ke mana ke Thailand ya? Iya. Kayaknya itu shock terapi juga sih kak. Baik, Angel dan juga Meisya terima kasih banyak yang Sama-sama. sudah hadir berbagi ceritanya hari ini. Dan terima kasih juga buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ya. Jangan lupa di acara Rupi No Secret. Wah.